Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya. Harapan Bu Guru anak-anak nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Marilah untuk mengawali pagi ini kita berdoa terlebih dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Setelah ini, silahkan anak-anak melakukan kegiatan absensi melalui Google Formulir yang sudah Bu Guru sediakan. Baik, selanjutnya ada kegiatan kuis literasi yang nanti Bu Guru akan bagikan melalui Google Formulir, di mana anak-anak nanti membaca teks non-fiksi ya, hanya dalam satu paragraf. Silahkan dicermati, dipahami, dan kemudian di bawah teks non-fiksi tersebut ada satu pertanyaan yang harus dijawab anak-anak. Silahkan dijawab menggunakan bahasanya sendiri dalam satu paragraf ya. Anak-anak mengembangkannya sendiri dari membaca, kemudian anak-anak menemukan di situ ada pertanyaan siapakah yang menjadi seorang pahlawan dalam cerita tersebut ya. Nanti kalau anak-anak sudah menemukan pahlawannya siapa, berikanlah alasan kenapa anak-anak itu memilih satu orang tersebut menjadi seorang pahlawan. Prabu Baka adalah seorang raja yang bertata di wilayah Prambanan Teka Yogyakarta. Ia adalah seorang raksasa yang menakutkan dan besar kekuasaannya. Meskipun begitu, ia kalah di medan perang dengan Raja Pengging hingga ia meninggal. Raja Pengging menang karena bantuan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso memiliki senjata sakti yang bernama Bandung. Menurutmu siapakah yang menjadi pahlawan? Berikan alasanmu, tuliskan dalam satu paragraf. Jawaban saya adalah yang menjadi pahlawan yaitu Bandung Bondowoso. Alasannya karena Bandung Bondowoso membantu Raja Pengging untuk mengalahkan Prabu Baka dan ia pun meninggal dengan senjata sakti Bandung Bondowoso yang bernama Bandung. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Yang pertama, menyebutkan sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna melalui diskusi. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil dengan detail setelah melakukan percobaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan teks cerita non-fiksi setelah membaca cerita teks Raja Bala Putra Dewa dengan benar. Yang keempat, menceritakan kembali teks non-fiksi Raja Bala Putra Dewa dengan bahasanya sendiri secara detail setelah menjawab pertanyaan teks cerita non-fiksi. Sekarang Bu Guru akan mengingatkan kembali materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan juga tentang teks non-fiksi. Sebelum pertemuan ini, anak-anak sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya, yang antara lain ya, sebelumnya sifat-sifat cahaya itu adalah satu, cahaya dapat merambat lurus. Seperti contohnya ketika kita menyalakan senter. Nah, ketika senter itu dinyalakan, cahayanya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, sifat cahaya dapat melalui celah-celah kecil. Nah, cahaya melalui celah-celah kecil itu contohnya ketika pada siang hari cahaya matahari menyinari rumah kita. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dibengkokkan atau dibiaskan. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dapat memperhatikan misalnya
gelas yang sudah berisi air kemudian dimasuki dengan sendok untuk mengaduk begitu ya. Jadi sendoknya itu ketika dimasukkan dalam gelas, ketika terkena cahaya terlihat ada bayangan yang sendok itu sepertinya bengkok begitu ya. Itu yang namanya dibiaskan. Cerita non-fiksi adalah cerita yang tidak mengada-ada. Contohnya artikel, kemudian ada cerita sejarah, kemudian ada karya ilmiah. Untuk saat ini yang akan kita berikan itu adalah cerita sejarah. Seperti kemarin contohnya adalah cerita Raja Purnawarman sebagai Raja Kerajaan Tarumanegara. Untuk saat ini pembelajarannya tentang cerita non-fiksi, yaitu tentang Raja Balaputradewa. Materi kali ini tentang membuat cakramwarna dan menceritakan cerita non-fiksi Balaputradewa. Anak-anak dapat menyimak video dan audio pembelajarannya melalui link berikut ini. Bagaimana anak-anak? Isinya menarik bukan? Baik, setelah ini anak-anak melakukan diskusi terlebih dulu, bisa dengan ayah, ibu, saudara, atau teman. Silahkan mencermati kembali tayangan video dan audio secara berulang. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang Bu Guru bagikan melalui Google Formulir. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan anak-anak sendiri. Anak-anak mengerjakannya secara mandiri. Kegiatan menulis cerita non-fiksi, anak-anak sudah belajar menentukan tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun kerangka karangan seperti pembukaan, penutup, menyusun paragraf, menulis atau menceritakan kembali cerita teks non-fiksi tentang Balaputradewa. Jadi kesimpulan hari ini, cakramwarna adalah pengelompokan gelombang cahaya pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu yang terdiri dari 7 warna, yaitu Magiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat tidak mengada-ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah cerita sejarah. Untuk pertemuan hari ini, anak-anak sudah belajar melakukan percobaan membuat cakramwarna dari kegiatan mengamati, ya, mengidentifikasi, mencatat atau mengumpulkan data, merumuskan atau membuat kerangka laporan, mengembangkan laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. Sudah beberapa menit ini, Ibu Guru menghantarkan anak-anak belajar dari rumah. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini, anak-anak bisa menerimanya dengan baik dan anak-anak dapat meningkatkan kualitas belajarnya sebagai pengembangan diri.